Biar pagi hari ini hanya nama Tuhan yang kita tinggikan, amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, dan diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kau layak Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, dan diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pararam, param param. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku
kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap napasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat,
Terima Tuhan, terima persembahan kami. Salam, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama meskipun kita melakukannya secara online. Sebelum kita memulai dengan membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kepadamu Allah yang berkuasa dan mengendalikan segala sesuatu. Allah yang penuh dengan kasih dan kuasa yang tidak terbatas. Kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih, penyertaan dan tuntunan Tuhan, kami boleh menjalani hari-hari kami hingga dengan saat ini. Dan dalam ibadah kami, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri kami hati seorang murid yang mau terus belajar. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Buat kami mengerti dan mampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Hamba yang menyampaikan, jemaat yang mendengar. Urapi dan kuduskan, layakkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sejak diumumkan secara resmi oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020 yang lalu tentang kasus COVID-19 yang pertama kali di Indonesia, hingga dengan saat ini, sudah lebih dari 7 bulan, bangsa kita berjuang untuk mengatasi wabah ini. Tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan, namun banyak aspek kehidupan masyarakat yang terdampak karena adanya wabah ini. Secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi melambat. Di mana-mana terjadi pengurangan tenaga kerja. Dunia usaha dan dunia industri sepi, sehingga ada yang terpaksa berhenti beroperasi. Dari aspek sosial, terjadi perubahan dalam cara orang berelasi. Jika dahulu pertemuan-pertemuan tatap muka, sekarang diganti dengan pertemuan-pertemuan secara virtual atau secara daring. Dari segi pendidikan, banyak orang tua yang frustasi karena mereka mengalami kesulitan dalam membimbing anaknya belajar dari rumah. Banyak anak-anak sekolah, mahasiswa yang stres karena mereka merasa bahwa tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan dosen terlalu berat. Bahkan ada yang bunuh diri. Dalam masa atau situasi yang sukar seperti ini, wajar jika orang berkata, masih adakah harapan bagi diriku? Masih adakah masa depan yang tersedia dalam kehidupanku? Sepanjang bulan November ini, kita akan belajar tentang kesulitan-kesulitan
kesukaran-kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel. Seperti yang dicatat di dalam Keluaran pasal 14 sampai dengan pasal yang ke-17. Di dalam pasal-pasal tersebut kita akan melihat 5 kesulitan atau kesukaran yang menghimpit bangsa Israel. Dan dari pelajaran-pelajaran ini kita akan melihat bukan saja himpitan yang terjadi, tapi juga kita akan melihat bagaimana Allah bertindak sehingga memulihkan keadaan dari bangsa Israel. Dengan demikian mereka tidak lagi mengalami kesulitan, kesukaran, tapi mereka memiliki pengharapan yang baru. Pengharapan mereka dipulihkan kembali, sehingga mereka dapat berkata, hope again. Pengharapan yang dipulihkan kembali. Ada masa depan yang terbentang kembali di hadapan mereka. Melalui peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, kita juga dapat melihat kasih Allah, kuasa Allah, kesetiaannya yang dinyatakan bagi bangsa Israel, sehingga di masa-masa yang sukar seperti yang kita alami hari-hari ini, kita juga dapat berkata, hope again. Pengharapan yang dipulihkan kembali. Pengharapan masa depan yang terbentang kembali di hadapan kita. Saya mengajak kita semua membuka firman Tuhan di dalam Keluaran 14 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam bacaan kita dari firman Tuhan ini, kita dapati bahwa bangsa Israel sedang ada dalam kondisi terjepit. Ketika mereka mau maju ke depan, di depan mereka terbentang laut Teberau. Ketika mereka mau mundur, berbalik, di belakang mereka ada Firaun dan tentara-tentara Mesir. Karena terhimpit dan tidak berdaya, maka mereka mulai terserang virus PBM. Virus panik, berseru-seru, dan marah. Mereka marah kepada Tuhan. Mereka mempersalahkan Tuhan dan Musa karena kondisi yang mereka hadapi. Apakah saat ini Anda sedang ada dalam keadaan terjepit? Apakah saat ini Anda sedang mengalami kesukaran? Apakah Anda juga sementara sedang mengalami serangan virus PBM ini? Mari kita belajar bersama dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Dan kita akan melihat nasihat yang diberikan oleh Musa kepada mereka ketika mereka mengalami kesukaran dan mulai terserang virus panik, berseru-seru, dan marah kepada Tuhan.
Nasihat yang pertama yang diberikan oleh Musa yaitu jangan takut, berdirilah tetap. Kata jangan takut memang gampang atau mudah untuk diucapkan. Namun dalam prakteknya tidaklah selalu mudah untuk dilakukan. Contoh, jika kita menghadapi seekor kucing, adalah mudah bagi kita ketika orang berkata, jangan takut. Ya, tentu kita tidak akan takut terhadap seekor kucing. Namun bagaimana jika yang kita hadapi adalah seekor harimau yang buas, yang sedang mengaum-ngaum dan akan menerkam kita? Tentu kata jangan takut ini menjadi hal yang sulit untuk kita praktekkan. Situasi inilah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka melihat Firaun dan tentara-tentaranya datang dengan bersenjata lengkap mengejar mereka. Ditambah lagi di depan mereka terbentang laut Teberau yang begitu luas yang tidak mungkin mereka seberangi. Dalam keadaan yang terjepit tersebut adalah wajar jika bangsa Israel takut dan gemetar. Seandainya kalau bangsa Israel bisa berpikir dengan baik dan mengingat kembali peristiwa sebelumnya, keberadaan mereka sekarang di depan laut Teberau adalah karena tuntunan Tuhan. Mereka dibawa kembali oleh Tuhan dan berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot, tepat di depan Baal Zephon, seperti dalam Keluaran pasal 14 ayat 2, dikatakan firman Tuhan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi keberadaan mereka saat ini adalah karena perintah Tuhan. Mereka ada dalam keadaan terjepit tersebut karena Tuhan menyertai mereka. Artinya bila dalam kesukaran itu, mereka sebenarnya tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai mereka. Hanya saja biasanya dalam keadaan panik, orang tidak bisa berpikir dengan jernih. Bangsa Israel lupa bahwa sebenarnya yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah Tuhan. Tuhan yang dengan kasih dan kuasanya yang tidak terbatas telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan sekarang menuntun mereka keluar menuju tanah Kanaan, yaitu tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Bangsa Israel lupa kalau hanya dengan tangan kuat Allah yang memaksa Firaun membiarkan orang Israel keluar meninggalkan Mesir. Dalam keadaan panik biasanya orang bertindak gegabah dan konyol. Saya pernah mengalami hal ini ketika masih di sekolah asrama. Setiap siswa memiliki sebuah lemari yang didesain khusus sehingga ketika pintu bagian atas lemari tersebut dibuka, dia menjadi meja untuk siswa bisa belajar. Satu ketika selesai merapikan, melipat pakaian-pakaian saya membuka pintu bagian bawah dari lemari tersebut untuk menyusun pada laci-laci yang ada. Karena saya lupa mengunci pintu bagian atas dari lemari tersebut, sehingga sementara saya menyimpan pakaian di laci bagian bawah, tiba-tiba pintu itu terbuka. Karena kaget, panik, akhirnya saya bukannya menahan pintu itu dengan tangan, saya justru bangkit berdiri dan akhirnya kepala saya menabrak pintu lemari yang sementara jatuh. Akibatnya kepala saya menjadi benjol. Ya, dalam keadaan panik biasanya kita membuat hal-hal yang konyol sehingga mendatangkan masalah yang lebih besar lagi dalam hidup kita.
Itu sebabnya bangsa Israel di dalam menghadapi masa yang sukar tersebut, Musa menasihati mereka, jangan takut, berdirilah tetap. Mengapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita menyadari siapa yang menuntun dan menyertai kita, kita tidak perlu takut menghadapi situasi yang sukar. Sekalipun kesukaran itu melampaui kemampuan kita, sekalipun kesulitan yang ada melampaui kesanggupan kita untuk mengatasinya. Yang terpenting bukan besar atau kecilnya masalah yang menghadang kita, tetapi siapa yang menyertai kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kalau Tuhan yang menyertai kita, sebesar apapun kesukaran yang ada, kita tidak perlu takut. Nasihat yang kedua yang diberikan atau yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel ketika mereka terjepit, ketika mereka terhimpit, yaitu melihat keselamatan yang dari Tuhan. Hal ini yang diutarakan oleh Musa kepada bangsa Israel di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13. Satu prinsip penting yang harus kita ingat, yaitu bahwa ke arah mana mata kita memandang, itulah yang menentukan masa depan kita. Prinsip penting yang harus kita ingat dalam hidup kita, yaitu ke arah mana mata kita memandang, itulah yang menentukan masa depan kita. Biasanya ketika ada dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, orang tidak bisa melihat pertolongan yang dari Tuhan. Orang tidak bisa melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena pandangan mata mereka lebih diarahkan kepada masalah yang dihadapi, bukan kepada Tuhan yang menyertai mereka. Semakin pandangan mata kita diarahkan kepada masalah yang kita alami, maka semakin kecil peluang kita untuk melihat pertolongan dari Tuhan. Semakin mata kita diarahkan kepada masalah persoalan yang kita alami, maka semakin kecil peluang kita melihat keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Pada bulan Agustus yang baru lalu, kami keluarga besar kebetulan berkumpul semua di Kupang karena ada satu saudara sepupu kami yang menikah. Setelah menikah, kemudian 2 hari kemudian bertepatan dengan perayaan 17 Agustus. Jadi kami berinisiatif, kakak beradik, melakukan lomba-lomba. Bukan saja untuk anak-anak, tapi juga untuk orang tua. Orang tua, istri, suami, jadi semua terlibat dalam lomba-lomba tersebut. Salah satu lomba yang dilakukan adalah lomba lari kelereng. Mungkin saudara pernah menyaksikan atau mungkin juga pernah ikut langsung dalam lomba tersebut. Pemenang adalah orang yang senantiasa mengarahkan matanya kepada kelereng yang ada dalam sendok yang digigitnya sambil terus berjalan dengan cepat menuju ke garis finish. Dengan mengarahkan mata pada kelereng yang ada dalam sendok yang digigitnya, ia akan dengan mudah mengarahkan kelereng itu supaya tetap berada dalam sendok dan tidak jatuh. Kalau kita mencoba mengalihkan pandangan kita, melihat lawan kita di samping kanan, lawan kita di samping kiri, maka sudah bisa dipastikan bahwa kelereng kita akan jatuh keluar dari sendok dan kita akan kalah dalam perlombaan tersebut. Dengan terus melihat kepada kelereng, maka kita bisa mengatur keberadaan kelereng tersebut. Demikian juga dengan situasi keadaan yang kita alami. Ketika mata kita arahkan pada kesukaran, maka sulit bagi kita untuk melihat kelepasan yang telah Tuhan sediakan.
Sulit bagi kita untuk melihat kemenangan yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Sebaliknya ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah, maka sebesar apapun, sesulit apapun kesukaran yang sedang menimpa kita, kemenangan pasti menjadi milik kita. Kenapa? Karena Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Kalau kita memandang kepada Tuhan dan bukan kepada tantangan atau kepada kesulitan, maka kita dapat melihat kelepasan yang telah Ia sediakan bagi kita. Kalau kita memandang kepada Tuhan dan bukan kepada kesukaran atau himpitan, maka masa depan yang gemilang menjadi bagian kita. Menjadi milik kita, akan kita alami dalam kehidupan kita. Masa depan yang gemilang karena kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita mengalami kemenangan, kita mengalami kelegaan, kita mengalami kelepasan. Karena Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Ketika kita mengarahkan pandangan kita, mata kita tertuju kepada Dia. Nasihat yang terakhir, nasihat yang ketiga yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel, yaitu berdiam diri saja. Kata diam atau berdiam diri bukan berarti kita bersikap masa bodoh. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti kita bersikap pasif. Berdiam diri juga bukan berarti kita bersikap ngambek. Kalau orang Jawa bilang, kalau orang Kupang bilang demo. Karena walaupun kita sudah ada dalam Tuhan, tetapi tidak terbebas dari masalah dan kesulitan. Akhirnya ngambek, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi membaca firman Tuhan, tidak mau lagi melayani, tidak mau lagi bergereja. Bukan itu yang dimaksud dengan berdiam diri. Namun berdiam diri yang dimaksud yaitu bersikap pasrah di dalam iman kepada Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan atau yang dicatat dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kepada umat Tuhan, kepada orang-orang percaya, Allah berkata, kalau kita tinggal diam, kalau kita tinggal tenang, yaitu percaya kepada Allah, maka justru disitulah terletak kekuatan kita. Berdiam diri dalam penyerahan sama seperti orang yang tenggelam dan ingin diselamatkan oleh tim penyelamat atau orang yang ingin menyelamatkannya. Dia harus pasrah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada tim penyelamat yang ingin menolongnya. Ketika masih SMP, kami diajar oleh guru olahraga pada pelajaran olahraga air. Kami dibawa ke kolam, kemudian diajar beberapa gaya renang. Kemudian diajar juga tentang bagaimana cara menolong orang yang tenggelam. Ketika seseorang tenggelam, maka dia akan panik. Sehingga kaki tangannya tidak akan diam, dia akan beronta-ronta, berusaha untuk bisa tidak tenggelam. Nah, untuk menolong orang yang tenggelam, guru kami menjelaskan, jangan langsung. Karena dia akan peluk kita dan kita akan tenggelam, mati bersama-sama. Cara yang baik untuk menolong orang yang tenggelam adalah menyelam ke dalam, kemudian memukul pada bagian perutnya untuk melemahkan dia, sehingga dia tidak punya kekuatan lagi. Barulah menolong dia untuk membawa dia ke tepi. Berdiam diri seperti inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita berdiam diri artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan. Kita berserah sebagai wujud iman dan percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Diam merupakan ungkapan iman kita kepada Allah yang akan berperang ganti kita. Bangsa Israel diluputkan dari kejaran Firaun dan tentara-tentaranya. Allah dalam kasih dan kuasa-Nya
yang tidak terbatas itu menyelamatkan mereka ketika mereka pasrah kepada Tuhan. Dengan kesetiaannya, Tuhan menggenapi janjinya, yaitu Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari yang sedang kita lewati ini ada begitu masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi. Masalah dan kesulitan tersebut membuat kita seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Begitu menghimpit kita sehingga kita merasa bahwa tidak mungkin lagi kita memiliki masa depan. Mungkin kita sedang bergumul dengan sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi. Mungkin kita bergumul dengan pekerjaan yang tidak pernah kita dapatkan. Mungkin kita bergumul dengan usaha-usaha kita yang selalu gagal. Mungkin kita bergumul dengan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang nakal, yang tidak mungkin kita pikir dia bisa berubah. Di dalam semua pergumulan-pergumulan itu, kesukaran-kesukaran itu, mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita. Masih adakah harapan bagi diriku? Masih adakah masa depan yang tersedia bagiku? Ya, pagi hari ini saya katakan, ya, masih ada harapan bagi kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil bagi kita, tidak sukar bagi Allah untuk mengerjakannya. Kalaupun kita sudah kehabisan akal, dan kita sudah mengerahkan segala upaya kita, namun terus gagal. Allah yang hikmatnya tidak terbatas, selalu punya cara untuk menolong kita. Dia tidak kehabisan akal, dia tidak kehabisan cara untuk melepaskan kita, membebaskan kita, dan memberikan kemenangan bagi kita. Firman Tuhan berkata, firman-Nya tidak pernah gagal. Masih ada harapan. Masih ada harapan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami telah mempelajari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Mungkin saat ini kami juga sementara jemaat Tuhan mengalami hal yang sama. Ada dalam kesesakan, ada dalam himpitan. Namun pagi hari ini melalui firman-Mu kami mau belajar. Untuk kami tidak takut, kami tetap mau berdiri. Kami mau melihat keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Kami mau berserah kepada Tuhan, berdiam di hadapan Tuhan, dan mengizinkan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Menyelamatkan kami, memberikan masa depan kami, memulihkan pengharapan kami. Sehingga kami dapat berkata, ya, masih ada harapan karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap umat-Mu, dan biar mereka melihat pengharapan yang Engkau pulihkan bagi mereka. Melihat masa depan yang telah Tuhan bentangkan di depan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah akan menyertaimu kemanapun engkau pergi. Keluar masukmu selalu ada dalam tuntunan dan penyertaannya. Ia tidak akan membiarkan engkau tergeletak. Ia akan menopang engkau dan mengangkat engkau ketika engkau jatuh. Jangan takut, pulanglah di dalam penyertaan Roh Kudus-Nya yang akan memampukan kita untuk menjalani hari-hari di dalam kemenangan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya berkata, Amin.